Bang, apakah kamu benar kamu merokok? Tidak, Pak. Tidak, saya tidak merokok. Demi Allah, saya tidak merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan membagikan kisah tentang seorang anak yang durhaka kepada ayahnya sendiri hingga anak ini mengalami lumpuh. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama, dan tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ada kisah seorang pemuda. Pemuda ini yang bernama Bani. Bani ini terkenal dia cukup taat beribadah seperti pemuda lainnya. Namun Bani ini beberapa kali merokok tapi tanpa sepengetahuan ayahnya sendiri. Dan pada suatu hari ayahnya ini mendengar cerita dari temannya bahwa Bani ini merokok. Tentunya merokok ini bukan suatu hal yang diinginkan oleh ayahnya. Dan pada saat itu pun ayahnya menemui Bani untuk menanyakan hal tersebut. Bang, apakah kamu benar kamu merokok? Lalu Bani ini pun berpikiran untuk berbohong kepada ayahnya. Bani pun mengatakan, tidak Pak, tidak, saya tidak merokok. Demi Allah, saya tidak merokok. Begitu yang diucapkan oleh Bani dengan nada yang tinggi. Dan Bani ini berusaha meyakinkan ayahnya, karena Bani tahu ayahnya ini belum pernah melihatnya secara langsung. Tapi ayahnya ini lebih percaya ke temannya bahwa Bani ini melakukan hal seperti itu. Lalu ayahnya pun bilang ke Bani, kalau kamu berdusta, semoga Allah akan mematahkan leher kamu. Dengan perkataan ayah yang seperti itu, Bani pun pasti ketakutan. Namun Bani tidak bisa mengelak, bahkan ia tetap pada pendiriannya. Dia ini tetap mau berbohong, dia nggak mau ngaku apa yang sebenarnya terjadi. Dan keesokan harinya, Bani ini pergi bersama teman-temannya dan adiknya pergi ke pantai. Dan setelah ia berenang-renang di pantai, Bani ini ingin berenang juga di kolam renang dekat pantai tersebut. Dan setelah sampai di kolam renang, ternyata kolam renangnya ini pun masih tutup. Namun, Bani ini memiliki niat untuk memanjat pagar kolam renang tersebut. Dan teman-temannya pun setuju. Dan akhirnya dia memanjat pagar kolam renang tersebut. Kolam renang ini pun ada berbagai variasi. Ada yang 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, sedangkan tinggi badan Bani ini 180 cm. Dan saat Bani ini lompat ke kolam renang, tiba-tiba kepala Bani ini terbentur lantai kolam renang. Dan pada saat itu pula leher Bani ini patah dan ada darah yang keluar dari hidungnya. Dan Bani ini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Seakan-akan dia langsung lumpuh. Dan darah yang keluar dari lubang hidungnya pun menjadikan kolam renang itu nampak merah. Dan ia pun tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Bahkan adik beserta teman-temannya ini tidak menyadari bahwa Bani ini tenggelam. Ia tetap melanjutkan bermain. Namun setelah beberapa menit kemudian, salah satu teman Bani pun nanya kepada adiknya, kok Bani gak muncul-muncul ya dari tadi? Lalu adiknya ini pun mengatakan kepada temannya, tenang, santai aja, Mas Bani ini kan jago renang. Sebentar lagi dia juga pasti muncul. Begitu kata adiknya. Kemudian adik Bani ini pun mengeluarkan sebatang rokok dan lalu ia menghisapnya. Di tengah perjuangan Bani untuk bisa memberikan tanda-tanda kepada temannya, ia pun melihat sebuah rekaman tentang hidupnya selama 19 tahun ini. Rekaman ini rekam jejak kehidupan dari dia kecil sampai dewasa, dan apa yang ada di rekaman ini pun perbuatan maksiat yang ia lakukan. Rekaman tersebut diakhiri dengan kejadian
waktu lalu pada saat Bani ini bersedekah makanan kepada seorang ibu-ibu pemulung yang kelaparan. Ia memberikan makanan dan pada akhirnya ibu pemulung ini mendoakan Bani. Setelah ia melihat rekaman-rekaman ini, Bani pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ia tidak bisa sadar di dalam kolam tersebut. Selepas kejadian itu, adik dan teman-temannya ini baru menyadari bahwa Bani ini pingsan di kolam renang. Lalu teman-teman dan adiknya ini langsung menyelamatkan nyawa Bani yang dalam keadaan pingsan. Setelah Bani ini diangkat dari kolam renang, adiknya pun langsung membawa Bani ke rumah sakit dan Bani pun ini sudah sadar dan ia mengatakan kepada adiknya, "Dek, kalau kamu nelpon rumah dan yang ngangkat ibu, kamu jangan bilang keadaan aku sekarang ya. Tapi kalau yang ngangkat ayah, nggak apa-apa, kamu bilang keadaan yang saat ini." Begitulah ucap Bani. Setelah adiknya ini mengabarkan ke rumahnya dan ayah dan ibunya ini langsung berbondong-bondong pergi ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan Bani. Dan tak lama kemudian setelah sampai, ibunya ini menangis terseduh-seduh dengan melihat keadaan Bani yang sekarang. Namun atas izin Allah, Bani ini masih diberi keselamatan dan diizinkan Allah untuk bertaubat. Tapi keadaan Bani ini sudah lumpuh, tidak bisa berbicara, sudah kaku tubuhnya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan. Padahal sangat mudah Allah untuk mencabut nyawa Bani ini yang dalam keadaan durhaka kepada ayahnya ini. Karena ia meninggikan perkataan kepada ayahnya tersebut. Namun Allah masih memberi kesempatan Bani untuk bertaubat dan melanjutkan hidupnya. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, bahwa ajal ini tidak ada yang tahu kapan menjemputnya. Maka tetaplah berbuat baik kepada orang tua kita dan tetaplah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih dan tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.